Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala nabiyil karim ar-rasulil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'al huznal 'asira idza syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Sebelum saya mengantarkan ketua panitia menyampaikan sambutan, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi perenungan kami selama perjalanan. Hidup itu seperti perjalanan, pasti ada garis finishnya. Orang perjalanan itu ada startnya, ada tempat berangkatnya, dan ada tujuannya. Quran mengajarkan kita dalam banyak ayat, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Bahkan al-mauta wal hayat, mati dan kehidupan. Dalam Quran justru kematian adalah awal kehidupan abadi kita. Sekarang kita tidak sedang hidup abadi, kita sedang percobaan. Lalu dihidupkan kembali manusia itu puluhan ribu tahun lamanya. Kita di sini diuji. Orang itu diuji. Ada yang bisa ngerjakan soal, ada yang nggak bisa. Tergantung seberapa panjang dia memahami pelajaran. Orang itu kalau diuji, ada juga yang culas, pengennya pinter, nilainya bagus, nyontek, tapi dia tidak akan pernah berhasil. Maka semua kita diuji, termasuk tahajud qol ini adalah ujian bagi kita. Hanya jeda 1 hari, ketua panitia saya panggil hari Selasa, Kamis, ya, ketua panitia saya panggil, kenapa kok gak ada tahajud qol bulan ini? Seperti biasa, yang paling enak itu mesam-mesem, gak jawab. Kalau jawab salah pasti mesam-mesem. Sampean kok mesam-mesem, kok koyo kemanten anyar. Paling susah itu istiqomah. Kami ini di pondok mati-matian menjaga istiqomah. Sebenarnya sudah saya contohkan. Kenapa saya kadang-kadang ngajak beberapa orang mendampingi saya ajak ganti yang lain mendampingi saya, agar belajar apa yang saya contohkan. Kalau ada majelis di Surabaya di mana, pasti yang saya katakan, ayo kita kembali, saya ingin menjaga istiqomah sholat subuh saya. Yang istiqomah sehari sekali, itu kita jaga mati-matian. Kok yang 1 bulan sekali kamu jawab mesam-mesem ukar mopo, tetap aja nggak jawab, paling selamat mesam.
Ini ujian. Ada yang menggerakkan orang lain untuk datang. Masing-masing tergerak 2 hari. Ada 15 kamar atau 15 keluarga, luar biasa. Mudah-mudahan surga kita nanti juga surga eksklusif. Amin. Allah pilihkan kita bersama para anbiya wal mursalin. Amin. Amin ya rabbal. Maka saya ucapkan selamat Anda semua yang di ruangan ini. Telah Allah pilih begitu sempurna mengawali tahun ini. Ceritanya bisa tidak sama, tapi malam ini takdir kita adalah sama. Mungkin beda di jas saja, karena saya kalau tidak pakai jas dimarahin sama Pak Ketua Sahabat Allah. Kurang ganteng lah, kurang rapi lah, dilihat kamera lah. Tapi takdir kita adalah sama. Takdir untuk datang taat kepada Allah. Takdir untuk membangun kemuliaan jangka panjang. Bukankah Allah sudah berjanji, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah sudah janji itu. Orang-orang yang mengistiqomahkan qiyamul lailnya, tahajudnya, asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Allah akan tata perlahan tapi pasti kedudukan yang mulia. Jika dia tidak sempat mulia, maka istrinya yang ditinggalkan atau suaminya yang ditinggalkan akan mulia. Jika dia dan istrinya tidak menangi, tidak merasakan kemuliaan itu, maka pasti Allah akan turunkan kepada anaknya. Jika anaknya tidak ada yang mulia, maka Allah akan turunkan kepada cucu dan cicitnya. Tapi janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar dari janjinya. Anda semua kalau tahu, saya perjalanan itu diambil banyak orang. Ada seorang pengusaha garment, ya garment, Buya, garment, datang ke pesantren. Awalnya suaminya bilang gini, Gus, tahajud kol itu apa? Kok kayak enak? Seneng ya yang ikut tahajud kol ya Gus ya. Saya tersenyum. Kamu lihat di Facebook, di fanpage, agar tim media dapat ganjaran. Saya ceritakan perlahan, kita ngumpul bareng-bareng, kita doa bareng-bareng, kita zikir bareng-bareng. Kita ini kalau zikir sendiri 30 menit ngantuk, betul? Baru ya kohar sikile sembucu ya jabar ya jabar. Kalau saya lihat ya jabar 36 menit. Coba bayangkan, tahajud kol itu kita bisa duduk jam 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan sangat indah. Ternyata orang-orang itu iri melihat antum tuh. Tidak lama kemudian dia ngajak istrinya. Ini yang luar biasa. Suaminya bilang begini, Gus, mohon izin, saya sudah cerita semua kepada istri saya, dan istri saya ingin ketemu jenengan, ingin ketemu Anda. Terus kenapa? Pokoknya saya ingin ke pondok, ingin ngajak istri dan semua keluarga saya. Datanglah sebelum maghrib. Perempuan itu kelahiran 92, 11 tahun lebih muda dari suaminya, anaknya 3.
baru datang itu langsung bilang begini, Gus, saya itu usaha di puncak karir saya, garment yang saya bikin omsetnya 12 miliar, sekitar 12.500 potong untuk satu kali pekan musik. Tapi saya nggak nyaman, saya pengen ikut tahajud call. Lalu saya bilang ke dia, kamu mungkin terlihat bahagia bagi sebagian orang, tapi saya yakin kamu tidak tenang dan hanya pura-pura bahagia. Air matanya jatuh, kakinya lemas, tubuhnya gemetar. Dia bilang, saya betul-betul tidak tenang dalam hidup saya. Dulu suaminya menimpali, dulu bayangan kami lulus kuliah, kami ingin menaklukkan dunia. Kami kerja siang dan malam, anak kami tak antarkan ngaji, kami jemput. Saya antarkan ngaji, saya jemput. Tidak ada waktu kami membaca dengan anak, tidak ada waktu kami bercerita dengan anak. Bayangan kami, kalau dunia saya taklukkan, kalau dunia kami taklukkan, kami bahagia dan kami bisa membeli apa saja, termasuk ketenangan. Terus dia, ternyata tidak. Sekarang kami bisa membeli semuanya kecuali ketenangan. Kami punya semua, hanya satu yang tidak kami punya, ketenangan. Lalu saya berangkat, saya transit di Krian, di Januwangi 1. Saya telepon sahabat saya, antum kesini, kita ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Baru pertama kali datang langsung bilang begini, istri saya itu ingin banget ikut tahajud kau, tapi kami terasa tidak mampu. Hari ini kami sudah janji ke malam, tapi kami ingin sekali merasakan seperti yang dirasakan teman-teman yang ikut Qiyamul Lail itu. Coba bayangkan, orang itu iri lihat antum, orang itu iri lihat kita. Kita yang diireni itu kayak nggak sadar, udahlah biasa aja, semangatnya menurun. Kalau nggak dipompa nggak jalan, kalau nggak digertak nggak jalan, kalau nggak ditagih nggak dijalankan. Hanya bisa bisik-bisik, kok nggak ada rapat ya? Ya kon. Saya ngundang rapat itu kon. Nggak harus orang lain. Kayak tanggal satu ini kok kan rapat ya? Kon. Ya, orang tuh ngeliat antum iri. Setelah terus tuh naik kereta ngajak keluarganya kanan kiri digandeng. Setiap ada tahajud call, hati kecilnya, beliau bilang setiap ada tahajud call, hati kecil saya berangkat, tapi kadang-kadang saya tidak mampu. Mana yang tokonya di BGS? Kata kota open BGS. Pindah ke sini ibu yang setelah tiang ini, setelah tiang sampai ke sana, pindah di belakangnya biar kelihatan sana. Jangan menyembunyikan kesalahan di balik tiang yang tak berdosa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Terus jangan sampai ada yang tidak melihat saya. Ini saya habis didandani Pak Yudi Eman. Coba bayangin, orang luar itu lihat jenengan tuh iri, ingin ikut, hatinya menangis. Saya panggil suatu pagi Gus Pablo atau Mas Dafa.
Saya senang sekali perbincangan pagi itu. Saya tanya, cerewetan mana ayahmu sama saya? Sing betul tak kei satu saya. Mas Dafer ganteng lagi. Dengan jujur mesem-mesem beliau bilang, cerewetan jenengan Bi. Waduh, mantap. Ternyata saya cerewet juga ya. Terus saya tanya, tapi nyaman mana ayah sama Abi? Nyaman Abi. Mungkin dia menghibur saya, tapi lumayan lah. Hatinya terpanggil. Saya sampaikan, nak, kamu ikut tahajud kol sama grupmu itu, grup gubuk. Mana santri gubuk? Masya Allah. Mau? Betapa mahalnya jawaban mau itu. Anak muda segini nih, di mana? Malam minggu begini di mana tempatnya? Tadi kami macet itu kenapa? Karena banyak anak muda seumuran ini nyewa mobil, dia laki perempuan, khalwat di dalam mobil, ngafe di jalan-jalan, ada yang ke diskotik, ada yang persiapan balapan malam, ada yang Allah takdirkan anak-anak muda ini yang akan meneruskan perjuangan kita. Amin. Turun takdirkan turun kesusu Pak Bambang sekali nangis kasih itu repot pusara yatim, Masya Allah. Dan kami berdoa berharap besar kepada anak-anak muda yang hadir hari ini, teruskanlah perjuangan ini. Amin. Amin. Mereka yang melanjutkan perjuangan kita. Mungkin di pondok santri gubuk seperti tersisihkan, bukan sih, tertengahkan di tengah. Yang enggak senang pakai dasi seperti yang lain, enggak ngimami sholat seperti yang lain. Tapi hari ini mereka membuktikan betapa berharganya mereka di antara kita. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang hebat. Amin. Bapak Ibu sekalian, coba lihat, orang lain tuh iri. Ada banyak sekali orang yang kira-kira perasaannya begini, aduh, saya bukan kaum hotel, saya mah kalau tahajud mah wis nang omah nang jero kamar, hotel mahal, tapi saya pengen ikut, piye carane? Saya pengen ikut, piye carane? Saya mau daftar sungkan. Ada itu ibu-ibu yang biasanya menemani kita, rumahnya sebelah Prambon. Itu sejak dulu tanya, yo kok gak tahajud, yo sampai anak itu puji, pray bu, cari takok rapat ibu ketika dani pray. Sama nojo lo guna ngaruh kena terus boleh dilungkas. Allah tanya dengan kerinduan, ini di skenario, yo apa carane aku berangkat dewe tanpa ibuku, siku kamare patungan lah, kok tak gawane rendang lah, kok aku ngopok pokoknya jojak ibuku, udah rame-rame. Apa-apaan Sallu ala Nabi Muhammad. Wis to, aja lenggang karepku kena rontok minggir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Yang saya lihat mahal itu kerinduannya. Bukankah Allah telah berjanji dalam sebuah hadis qudsi
bahwa 7 golongan yang termasuk Allah berikan teduhan di saat di padang mahsyar nanti tidak diberikan teduhan adalah orang-orang yang hatinya terpaut pada ketaatan, orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid, orang-orang yang hatinya terpaut punya kerinduan datang ke majelis qiyamul lail, orang-orang yang punya kerinduan datang ke majelis ilmu, orang-orang yang punya kerinduan terhadap semua keindahan ini hingga esok pagi. Allah janji dalam sebuah hadis qudsi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Jika pada suatu saat nanti di padang mahsyar tidak ada teduhan, tidak ada awan, tidak ada pohon, tidak ada atap, tidak ada payung, ada 7 golongan yang salah satunya aku beri teduhan khusus. Mereka adalah yang punya rasa rindu akan hadirnya di malam hari ini. Kerinduannya meskipun beliau tidak hadir, kerinduannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Yang mahal itu rindu. Tadi saya sholat tuh nyimaknya enak, nyaman, udah nggak pusing lagi. Biasa mau tahajud kogono, ini kak pilek, leluh, ono. Saya bilang, Pak Yadi, kesehatan saya mahal malamin Pak Yadi, ayo dosaku sampai mau dosaku tidak gitu. Berepot ngajak wali-wali 2 gak doyan mangan, aku nanti supiri cakku nabi sumpah ngejak sahabat terus sama wah mana ya oh so bos gak ngerti yang tak pikir abot. Nanti saya ceritakan malam nanti. Ada orang yang ditinggal. Tadi saya baru saja mengunjungi orang yang baru saja ditinggal oleh anaknya selamanya. Berat. Saya sampai mikir gimana kan, nggak pengen pindah ke Wonosobo. Tuh masuk mobil langsung lapar. Dalam penelitian tafakkur sa'atan, berpikir 1 jam jauh lebih lelah ketimbang macul 7-8 jam. Tapi itulah Masya Allah, senang lihat kita berjumpa lagi di ruangan ini. Nanti malam di tempat inilah dulu kita mencanangkan Qiyamul Lail di Mekah dan Madinah. Ada 48 orang yang lolos seleksi tahun kemarin, dan tahun ini akan kita canangkan. Silahkan dimusyawarahkan kita mau Qiyamul Lail di mana tahun depan. Mau ke Aqsa, ayo. Mau ke mana? Turki, ayo. Sengato, mumpung cek sehat. Nanti sama kalau saya stroke ini bos gak renang dintis, mumpung cek sehat utang rodo akeh gak kok berangkat aja. Hah? Kita. Hah? Turki. Gak usah mikir utang, kamu mikir utang. Wong sing ngutangnya aja gak mikir kita kok. Telepon dong sistem ya, mesin ya. Halo Pak Yudi, mesin aja. Ya diangkat tapi gak usah dirungok. Aneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya senang hari ini, Masya Allah, 2 hari Allah. Tadi saya sholat itu berpikir saya bisa sholat panjang, pakai surban, pakai jas, fit 100% siap. Terus saya mikir, ya Allah, saya kemarin di Mekah dan Madinah itu memang tugas saya mengantar, dan saya tunaikan tugas saya dengan sempurna. Saya tidak perlu berkeluh kesah dengan sakit saya berhari-hari di Mekah dan Madinah. Bayangkan berdiri saja nggak bisa saya. Yang pendamping saya tiap hari dipaksa Gus, batinku bahmu ngatek kalau misalnya. Kalau saya selalu dibandingkan dengan dirinya, kalau saya itu tak ombeli zam-zam,
Sudah sehat. Saya coba ya tamu Zam-Zam, tambah kedinginan. Sudah saya terima, saya bilang takdir saya ini saya terima. Tugas saya adalah mengantar antum semua. Dan saya tunaikan dengan sempurna. Saya tunaikan dengan sempurna. Kalau dipikir-pikir 1 tahun yang lalu, apa yang iso sama tahajud kalau di Mekah Madinah, sampai itu siapa 1 tahun lalu di ruangan ini? Ayo, adakah yang sesumbar? Siapa anda semua di ruangan ini dulu yang kita bilang, ayo tahun depan kita tahajud call, anda hanya bilang amin. Berapa rekeningnya waktu itu? Jangan sombong dong. Allah juga kok yang bikin kita begitu. 1 tahun yang lalu kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita mungkin waktu itu sakit, rekening kita mungkin gak ada isinya. Kita hanya bermodalkan iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Lalu Allah takdirkan dengan sangat mudah dan indah. Lalu kok iso sampai itu terus di umroh tuh ada yang bilang masuk bahas ini nggak bener, ini seharusnya begini. Oh saya ini sudah bayar apalagi, aduh, gak iso nggak kelas sampai kalau begitu. Saya nggak belain siapa-siapa, saya hanya ingin mengajarkan kejernihan hati dalam melihat takdir yang baik. Berapa orang waktu itu? Hanya 48 orang. Berapa kamar tuh kemarin? 30 keluarga, 38 keluarga. Kamarnya 38 orang. Kamarnya berapa kamar? Betul. Oh, kamar kalau itu kasur. Ngarep dewe kamu. Hanya berapa keluarga kita itu. Saya tuh nangis lihat statusnya Ustazah Inge itu, foto berdua sama suaminya di apa rindu keindahan ini. Wes gak usah eyel-eyelan iku layen tak batik, gak usah. Saya tuh pulang guyu, ya Allah. Betapa kurang bersyukurnya kita. Delok konco-konco yang gak bisa berangkat, yang tidak lolos seleksi dan tetap bersama kita. Sungguh beruntung antum semuanya yang berangkat. Saya doakan yang belum berangkat tahun depan berangkat. Amin. Paksa. Embuyo apa carane? Dan yang tahun kemarin tahun ini berangkat, tahun depan berangkat lagi. Amin. Tapi ojo ngono, atine ojo ngono maneh. Eman. Ya Allah, siapa? Ayo tak ingatkan lagi. Siapa anda semua 1 tahun yang lalu bulan Januari di sini? Siapa? Berapa penghasilan anda? Rata-rata umroh 1 keluarga hebat. Saya itu belum pernah umroh 1 keluarga. Saya belum pernah umroh mengajak ibu saya sampai hari ini. Saya belum pernah umroh mengajak ayah saya, ngejak mertua saya sampai hari ini. Antum dikasih kemuliaan luar biasa sama Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang atas nikmatnya selama rasa syukurnya tidak ia rubah. Besaran nikmat akan menyesuaikan betapa besarnya hati kita melihat, betapa besarnya hati kita bersyukur atas nikmat itu. Wes telat gak usah salaman situ ae dan nunggu. Wes telat salaman disalami kabeh. Soalnya aku gak payu gini ki. Wes telat langsung nunggu. Setuju? Setuju. Ngapunten, kiai ini gak payu.
Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan dimarahin ya Allah. Enggak marahin, guyon saja biar nadanya naik tinggi sehingga jenengan enggak ngantuk. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, sampai Ustaz Adin berangkat, Pak Bambang sekeluarga berangkat meskipun tidak bersama. Siapa yang bisa mengatakan bahwa kita bisa berangkat ke Mekah Madinah atas kuasa dan kemampuan kita? Angkat tangan, saya mau tahu orangnya. Kalau tidak Allah yang memampukan kita. Injury time berat. Saya bilang saya guru. Ada beberapa keluarga yang masih nyantol. Saya bilang saya jadi guru muji ono kanggone tak pasang pundakku. Jajar awak mendah nonyowo. Aku dadi gurumu cek ono kanggone. Coba bayangin. Saya ingat, saya panggil beberapa orang datang ke pondok di bawah kubur. Surat-surat penting PPKP macam-macam itu saya kumpulkan kecil-kecil. Saya bilang, nih harta saya, pakaian. Biar saya ada manfaatnya jadi guru. Saya tanya sekali lagi, siapa Anda 1 tahun yang lalu? Dulu itu ada di antara kita 1 tahun yang lalu itu menjadi pribadi yang tidak ditunggu kehadirannya, tapi sekarang menjadi pribadi yang dirindukan. Lihat diri kita 1 tahun yang lalu. Siapa kita? Bisa apa kita? Apa yang kita lakukan? Lihat 1 tahun lalu dirimu dan diriku. Hari ini Allah begitu indah mempersatukan kita. Saya tadi datang disambut terenyuh sama anak yatim-yatim tadi. Ya Allah, dulu kita diskusi itu bertiga, berempat. Sekarang semua ikut tanggung jawab atas kawin. Dan saya senang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Siapapun ketuanya, dimanapun, tahajud kol harus istiqomah. Terus gak usah takut, Gus, ada tahajud. Jadi gak tahajudnya. Tanggal berapa tahajudnya, Gus? Di mana, Gus? Wes orang usah takut. Tadi beberapa materi sudah saya ajarkan fikih yang sudah agak tinggi-tinggi. Udah waktunya sujud tilawah di tengah-tengah sholat. Udah mulai saya ajarkan ilmu sing rada aneh-aneh. Kenapa sudah harus? Ini semester 3 kuliah. Terus gak usah takut. Ada tidak ada saya lanjut. Jangan tahajud kol karena saya akan mati. Tahajud kol karena Allah, qiyamul lail karena Allah, bersama-sama karena Allah. Fa innallaha hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jika aku mati, kau yang teruskan. Jika kau yang mati, anakmu yang teruskan. Paham? Paham tidak ini? Kalau saya nggak bisa, cari ustadz yang lain, cari kiai yang lain, cari ulama yang lain, cari guru yang lain, karena qiyamul lail ini untuk kita semua. Fa innal mauta atin, kematian pasti akan datang di antara kita satu persatu. Tadi pagi, kemarin pada Jumat, anak 4 tahun diambil oleh Allah yang biasanya adzan di masjid. Satu kampung menangis karena suaranya telah hilang dari masjid.
4 tahun. Apa mana sih asam urat gini cepet banget loh sebojo. Ojo leha-leha. Kemon. Gak usah tanya, mesti akhir bulan, mesti Sabtu Minggu, mesti tempatnya yang sudah ngerti, soundnya harus bagus, tim media harus ada, survei dewe, tentukan dewe. Kalau bisa saya datang, kalau nggak bisa cari orang lain. Kalau saya sakit nggak bisa datang, cari orang lain. Kalau saya mati teruskan cari orang lain. Paham? Paham tidak ini? Gak usah nunggu diundang, gak usah nunggu ditelepon, gak usah nunggu didatangi. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena ini untuk jenengan, bukan untuk saya, untuk antum semua, untuk anak-anak antum nanti, untuk keturunan antum nanti. Kita ini sedang membangun kemuliaan. Mungkin tidak sekarang. Kalau Anda melihat diri Anda kotor, atau melihat diri suami Anda kotor, diri istri Anda lebih kotor, kalau Anda melihat itu semua kotor, mungkin tidak hari ini kemuliaan itu akan tampak. Tapi janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Allah berfirman, Dia tidak akan pernah tidak menunaikan janjinya. Jika tidak hari ini, esok anak cucu kita. Jika tidak anak cucu kita, cicit kita. Dia akan bercerita. Suatu hari ada seorang cicit bercerita, ceramah di ribuan orang. Dia bilang, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, saya bisa berdiri di sini. Bapak Ibu sekalian memberikan kemuliaan kepada saya karena saya dulu pernah punya mbah, namanya Mbah Abdul Irwandi. Orangnya qiyamul lail kerjaannya, istiqomah. Karena qiyamul lail itulah Allah berikan saya kemuliaan bisa berdiri di hadapan ribuan Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Mungkin begitu. Kita nggak pernah tahu. Jangan pernah kau menghakimi kasih sayang Allah dengan apa yang sedang terjadi pada dirimu hari ini. Jangan pernah kau sempitkan Rahman war Rahim, kasih sayang welas asih Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luar biasa, yang begitu fa inna rahmatallahi wasi'ah, maka sesungguhnya rahmat Allah begitu luas. Jangan kau sempitkan kasih sayang yang luar biasa itu dengan kondisimu hari ini. Tadi saya mau baca kalimat bagus sekali. Kesulitan, kesengsaraan, kemiskinan, kebodohan, kesempitan, musibah, hal-hal yang sulit dalam hidup kita adalah jalan terbaik kita untuk belajar menuju masa depan yang baik. Kesulitan adalah jalan terbaik yang paling indah untuk kita belajar tentang kesuksesan di masa yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Allah memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan saya doakan antum semua yang hadir dari rumah, dari toko, dari tempat kerja hari ini dengan niat yang tulus. Allah catat satu langkah menjadi amal soleh kebaikan yang Allah ganti dengan kebahagiaan. Jangan jangan pernah pura-pura bahagia tapi tidak pernah tenang. Jangan siksa dirimu dengan kepura-puraan kebahagiaan tapi kau tidak pernah merasakan ketenangan. Ingat bahwa kebahagiaan yang hakiki, ketulusan akan melahirkan ketenangan.
kenikmatan yang ada hari ini hanya menjadi ujian bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku lu mata semau wa astaghfirullah min khalid bila amal. Innahu wal ghafurur rahim. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi